Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang dengan satu kameramen yaitu Ragil akan menguraikan tentang strategi perlawanan daerah Banjar terhadap VOC pemerintah kolonial Belanda. Pangeran Antasari, seorang bangsawan yang sudah lama hidup di kalangan rakyat yang sudah berusaha mempersatukan kaum pemberontak. Pada tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di Matapura dan Pongoron pada Maret 1860 bertempatan dengan bulan suci Ramadan 1278 Hijriah. Pada alim ulama dan para pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari menjadi penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Pangeran Antasari seorang pemimpin perlawanan yang amat anti Belanda. Ia bersama pengikutnya Khai Damang Leman, Haji Nasrun, Haji Basin, dan Haji Langlang berhasil menimpun kekuatan sebanyak 3.000 orang. Ia bersama pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Matapura dan Pongoron pada tanggal 28 April. Pertempuran hebat terjadi di salah satu pusat kekuatan Pangeran Antasari, yaitu Benteng Gunung Lawak. Niat Belanda yang sebenarnya adalah menghapuskan kerajaan Banjar. Hal ini baru terlaksana setelah Kolonel Andreasen dapat menurunkan Sultan Tamjidillah yang dianggapnya sebagai penyebab kericuhan. Sedangkan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi telah meninggalkan keraton Belanda, menghapuskan kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Pangeran Hidayat terlibat dalam pertempuran yang hebat melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1860 di Anbawang. Adanya ketidakseimbangan dalam persenjataan dan pasukan yang kurang terlatih menyebabkan Pangeran Hidayat harus mengundurkan diri. Belanda menggunakan siasat memberikan kedudukan dan yang bersedia menghentikan perlawanan dengan menyerahkan diri kepada Belanda. Ternyata si saat ini berhasil yaitu dengan menyerahkan Kiai Demang Leman pada tanggal 2 Oktober akhir. Perlawanan rakyat Banjar, penyerahan Kiai Demang Leman mempengaruhi kekuatan pasukan Pangeran Antasari. Beberapa bulan kemudian, Pangeran Hidayat dapat ditangkap. Akhirnya diasingkan ke Jawa pada tanggal 3 Februari. Rakyat Bandar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pangeran Antasari dengan mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi agama dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pada tanggal 14 Maret perlawanan diteruskan bersama-sama pemimpin yang lain seperti Pangeran Miradipa, Tumenggung Mancanegara, Tumenggung Surapati, dan Gusti Umar. Pertahanan pasukan Pangeran Antasari ditempatkan di Hulu Teweh. Pada akhir 1860, penduduk pasukan Pangeran Antasari semakin terjepit dan melakukan perang gerilya. Ketika wabah penyakit melanda daerah pedalaman, di kampung Bayam Bengkok inilah Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober. Akan tetapi, perlawanan terhadap Belanda tetap dilanjutkan oleh putranya Pangeran Muhammad Semen dan adiknya, Muhammad Said. Perjuangan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sulaiha. Perlawanan rakyat Banjar terus berlangsung, dipimpin oleh putra Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Seman bersama pejuang-pejuang Banjar lainnya.